Oke, selanjutnya nomor 6. Nomor 6 disediakan sebuah struktur dari vinil alkohol. Nah, yang soal A ditanya besar sudut ikatan pada HOC dan OCC. Nah, untuk mungkin aku kasih warna beda ya. Untuk HOC, nah mungkin aku akan gambar strukturnya. Nah, ini O, C, rangkap 2C, ini H, ini H, ini H. Nah, karena yang diminta adalah HOC, maka kita hanya fokus di sini saja. Nah, untuk menentukan besar sudut ikatan, kita itu harus menentukan hibridisasi dari atom tengahnya. Nah, terlihat HOC ini yang atom tengahnya kan adalah atom O kan. Nah, jadi kita untuk menentukan besar sudut ikatannya, kita harus menentukan hibridisasi dari atom O. Mungkin aku kasih gini aja, terlihat atau fokus sini aja. Aku kasih panah gini, fokus hibridisasi. Jangan warna merah deh. Aku kasih warna biru aja. Fokus hibridisasi atom O. Nah, atom O ini, atom O bisa dilihat atau bisa terlihat bahwa berikatan tunggal dengan atom H dan atom C. Ini ya, dia berikatan tunggal ini satu, atau mungkin aku kasih lingkaran ini. Dia berikatan tunggal dengan atom H dan dia juga berikatan tunggal dengan atom C ini. Nah, selain itu atom O punya dua pasang atau dua PEB, pasangan elektron bebas. Ini satu pasang ini yang di atas dan satu pasang lagi di bawah. Jadi dia punya dua PEB. Nah, maka atom O punya berapa interaksi? Punya total 4 interaksi. Satu ikatan tunggal dengan atom H, satu ikatan tunggal dengan atom C, dan punya dua pasang PEB. Jadi dia punya total 4 interaksi. Nah, 4 interaksi, maka hibridisasinya, jika 4 interaksi, maka menandakan bahwa hibridisasinya adalah sp3. Nah, hibridisasi tersebut atau hibridisasi sp3 memiliki sudut perkiraan 109,5 derajat. Nah, ingat ya, ini hanya sudut perkiraan. Jadi sudutnya bukan tepat 109, mungkin bisa di atas sedikit atau di bawah sedikit, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk OCC, kita gambar lagi strukturnya. Ini H, O, ini C, rangkap 2C, ini H, ini H. Nah, karena mintanya OCC, ini kurang 1 H. Nah, karena mintanya OCC, kita fokus di sini aja. Ini OCC kan. Nah, sama kayak tadi, kita menentukan atom yang di tengah, yaitu atom ini. Fokus hibridisasi atom, ini mungkin aku nyebutnya atom C tengah aja ya, atom C tengah. Nah, atom C tengah warna merah, ini atom
C tengah bisa terlihat atau bisa dilihat dia punya berikatan tunggal dengan atom O ini ya, berikatan tunggal ini dengan atom O dan atom H. Ini ya, ikatan tunggal dengan atom H itu ini. Selain itu, atom C tengah juga berikatan rangkap 2 dengan atom C sebelahnya. Ini ya, dia ikatan rangkap 2 dengan atom C sebelah itu ini. Nah, jadi total interaksinya ada berapa? Jadi atom C tengah punya berapa interaksi? Berarti dia punya satu ikatan tunggal dengan O, satu ikatan tunggal dengan H, dan satu ikatan rangkap 2 dengan atom C sebelah. Jadi totalnya ada 3 interaksi. Punya 3 interaksi. Nah, 3 interaksi hibridisasinya adalah sp2. Nah, hibridisasi tersebut atau hibridisasi sp2 memiliki atau hibridisasi tersebut memiliki sudut perkiraan 120 derajat. Seperti ini. Selanjutnya soal B. Soal B yaitu hibridisasi setiap atom karbon dan atom oksigen. Kita gambar lagi strukturnya. Ini H, O, C, rangkap 2C, ini H, ini H, ini H. Nah, karena yang diminta adalah atom karbon dan atom oksigen. Atom karbonnya kan ada 2 kan. Nah, mungkin aku akan memberikan ini nomor 1, yang ini nomor 2. Nah, sekarang aku mau bahas yang hibridisasi atom O. Atom O tadi kan sudah ya, atom O kan ini yang fokus hibridisasi atom O ini. Kan kita sudah tahu, jadi kita nggak perlu mencari lagi, yaitu jadi kita tinggal gini aja, atom O hibridisasinya sp3. Nah, untuk cara mencarinya seperti ini ya. Ini untuk cara mencari hibridisasi dari atom O. Selanjutnya, untuk atom, mungkin atom C1 aja ya. Atom C1 kan sama kayak ini kan? Sama kayak ini, atom C1 itu. Nah, jadi aku langsung aja atom C1 hibridisasinya sp2. Nah, selanjutnya atom C2 bisa dilihat dia berikatan tunggal dengan atom H sebanyak 2. Ini ya, dia berikatan tunggal dengan atom H ada 2 ya, ini 1, yang ini 2 gitu. Nah, selain dan atom C2 dan berikatan rangkap 2 dengan, bisa dilihat dia berikatan rangkap 2 dengan atom C1 ini ya. Dia berikatan rangkap 2 dengan atom C1 ini.
Nah, jadi totalnya punya berapa interaksi? Jadi atom C2 punya berapa interaksi? Berarti dia punya satu ikatan tunggal dengan H, dia juga punya satu ikatan tunggal dengan H, dan dia punya satu ikatan rangkap 2. Jadi total interaksinya ada berapa? Total interaksinya ada 3. Nah, 3 interaksi hibridisasinya adalah sp2, sama seperti atom C nomor 1 gitu. Nah, selanjutnya soal C. Soal C yaitu jumlah ikatan sigma dan ikatan pi. Mungkin aku mau jelasin dulu, mengulas sedikit lah. Apa itu sigma dan apa itu ikatan pi? Ikatan sigma biasanya disimbolin seperti ini, merupakan ikatan tunggal. Selanjutnya ada ikatan pi, biasanya disimbolkan seperti ini, merupakan ikatan rangkap. Nah, aku mau nambahin bahwa ikatan rangkap 2 memiliki satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Nah, sekarang kita gambar strukturnya. Ini H, C, rangkap 2. Kok maaf, ini maksudku ini adalah O, ini C, rangkap 2C, ini H, ini H, ini H. Nah, untuk ikatan pi, maksudku ikatan sigma, aku simbolin dengan warna hijau. Ini ikatan sigma. Pokoknya ikatan sigma itu yang tunggal-tunggal kayak seperti ini, terus ini juga ikatan sigma, ini juga ikatan sigma. Nah, untuk ikatan pi kan tadi, maksudku untuk ikatan rangkap 2, dia kan punya satu ikatan sigma kan ini. Nah, jadi untuk rangkap 2 ini dia punya satu sigma. Ini juga sigma, ini juga ikatan sigma. Nah, untuk ikatan pi-nya dia hanya punya satu yang di rangkap 2 ini gitu. Jadi ikatan rangkap 2 itu dia punya satu sigma dan satu pi, seperti itu. Nah, jadi ikatan sigma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Untuk ikatan pi hanya ada 1. Seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 7. Nomor 7 disediakan dua spesi atau dua spesi ya, yaitu N22+ dan O24+. Nah, soal A itu disuruh untuk menggambarkan diagram energi orbital molekul. Nah, sebelum masuk ke jawaban soal A, aku mau jelasin terlebih dahulu. Diagram energi orbital molekul atau biasa disebut dengan teori orbital molekul. Nah, jadi di nomor 7 ini itu babnya atau materinya itu namanya teori orbital molekul. Nah, untuk menggambar diagram kita harus memenuhi aturan lebih tepatnya memenuhi kedua aturan berikut. Untuk aturan pertama, jika nomor atom 14 atau jika nomor atom tepat 14 atau kurang dari 14,
Maka diagram orbitalnya sebagai berikut. Ini dari bawah ya. Nyusunnya itu dari bawah, yaitu ini 2, 1, 2, 1. Nah, yang 2 ini disebut pi, sedangkan yang 1 ini dia disebut sigma. Nah, yang 2 bawah ini, dua bawah itu disebut bonding, atau biasanya aku tulis gini aja, ini namanya itu pi bonding. Ini kan pi kan. Nah, karena dia berada di 2 bawah, itu namanya bonding, jadi ini namanya pi bonding. Yang atasnya ini sigma bonding karena dia berada di 2 bawah. Nah, sedangkan yang 2 atas ini itu dia disebut anti bonding. Nah, anti bonding dia biasanya disimbolkan dengan bintang. Jadi ini pi ini dia dikasih simbol bintang. Begitu juga dengan yang sigma atas ini dia dikasih simbol bintang. Ini namanya adalah pi anti bonding. Yang atas ini sigma anti bonding. Nah, aturan kedua, jika nomor atom lebih besar dari 14, maka diagram orbitalnya sebagai berikut. Ini penyusunannya itu dari bawah. Ini 1, 2, 2, 1. Nah, sama yang 1 itu dia sigma. Ini sigma, mungkin simbolnya aja ini sigma. Yang atas pol ini sigma. Yang 2 ini dia pi. Ini pi, ini pi. Nah, sama kayak tadi, yang 2 bawah itu namanya bonding. Jadi ini adalah sigma bonding. Atasnya ini pi bonding. Nah, yang 2 atas karena dia anti bonding, jadi ini dikasih simbol bintang. Ini juga kasih simbol bintang. Ini namanya pi anti bonding. Yang ini sigma anti bonding. Nah, untuk aturannya itu hanya ada 2. Nah, sekarang kita masuk ke yang diminta soal, yaitu N22+ ya. Untuk N22+. Nah, yang pertama dilakukan itu tulis konfigurasinya. Konfigurasi elektronnya. Atom N, dia kan nomor atomnya 7 kan. Tulis konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p, 3. Nah, sekarang kita menentukan apakah dia nomor atomnya itu 14, kurang dari 14 atau lebih dari 14. Nah, cara menentukannya itu seperti ini. Bisa dilihat bahwa dia N22+, maka 2 dikali nomor atom N, dia kan 7 kan nomor atomnya. Dikali 7. Nah, jangan lupa dia bermuatan 2+. Muatan 2+ ini dia artinya itu dia melepaskan 2 elektron. Yang berarti dia ini dikurangi 2. Hasilnya adalah 12. Nah, karena dia 12, maka dia memenuhi aturan nomor 1. Dia memenuhi aturan nomor 1 ini. Karena dia kurang dari 14. Oke. Nah, sekarang kita menggambarkan diagram orbitalnya. Ini mungkin aku tulis ulang aja. N7, 1s2, 2s2, 2p, 3.
Ini 2 dikali 7 dikurangi 2 hasilnya 12. Nah, sekarang kita menggambar. Nah, yang pertama digambar itu dari untuk gambarnya itu kan ini kan ada 1s2, 2s2, 2p3 kan. Nah, kita gambarnya itu dari 2p3 dulu. Nah, orbital P itu kan ada 3. 1, 2, 3 kan. Ini 2p3. Nah, yang kanan untuk gambar diagram orbital itu ada kiri dan kanan. Yang kiri sudah 3, yang kanan juga kita kasih gambar 3. 1, 2, 3. Ini juga 2p3. Nah, karena penyusunannya kita menganut nomor 1, maka kita pakai ini. Yaitu dari bawah itu 21, 21. Ini 21, 21. Gambarnya dari bawah ya. 21, 21. Ini 2, 1, 2, 1. Nah, terus kita kasih garis-garis putus kayak gini. Nah, ini kan 2p3 kan? 2p3, 2p3. Nah, kiri dan kanannya kita kasih 3 elektron. Ini 3 elektron. Ini juga 3 elektron. Nah, karena 3 kiri dan 3 kanan, maka totalnya adalah 6 elektron. Kita ini gambar 6 elektron. Nah, untuk pengisiannya dia menganut aturan Aufbau ya. Mungkin aku tambahin aja. Ya, aku tambahin di mana ya? Di sini aja. Untuk pengisian elektron mengikuti aturan Aufbau. Aturan, ini mungkin aku kasih tanda petik, Aufbau. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah dari bawah dulu. Dari bawah dulu. Nah, yang aturan nomor 2 juga sama ya. Ini mungkin aku kasih lingkaran gini aja. Nah, karena total adalah 6 elektron, maka kita isi 6 elektron dari bawah dulu, dari sini dulu. 1. Nah, ini dipenuhin dulu ya. Elektron kan dia kan berpasangan gini kan, 1, 2. Nah, tapi ini nggak boleh langsung 2 kayak gini tuh nggak boleh. Kita harus memenuhi dulu, seperti pengisian elektron pada orbital pada umumnya gitu. Jadi jangan bingung. Nah, ini 1, 2. Nah, ini dari bawah dulu kan, menganut Aufbau. Jadi habis ini kan 1, 2. Nah, 3-nya itu nggak di sini. Ini salah. Tapi 3-nya itu di sini. Kalau dia sudah, ini kan ada 2 kan, ada 1, ada ini kan ada 2 totalnya. 2. Nah, 2 ini harus dibuat berpasangan dulu. Baru kita naik ke atas. Oke. Nah, ini 1, 2, 3, ini 4, 5, 6. Oke. Nah, tapi ingat, ini adalah N2 2+. Dia punya elektron 2+, yang artinya dia melepaskan 2 elektron. Jadi, yang awalnya dia totalnya 6 elektron, dia menjadi 4 elektron karena dia melepaskan 2 elektronnya. Jadi, yang atas ini dia hilang, dia sudah dilepas elektronnya. Jadi tinggal 4 elektron yang ini. Itu. Mungkin aku tulis saja di sini ya. Dari yang awalnya 6 elektron melepaskan 2 elektronnya, dari yang awalnya 6 elektron menjadi 4 elektron karena melepaskan 2 elektronnya. Oh ya, jangan lupa ini digambar ya simbol-simbolnya ini ya.
simbol ini itu jangan lupa untuk digambar. Nah, yang dua bawah tadi itu kan bonding kan. Nah, ini kan dua. Jadi ini pi bonding. Untuk yang ini sigma bonding. Nah, yang ini pi anti bonding, pi bintang. Untuk yang atas pol dia karena dia satu berarti sigma anti bonding. Jadi sigma bintang gitu. Nah, ini yang 2p3. Selanjutnya kita ke 2s2 dan 1s2. Kita gambar yang 2s2. Ini mungkin aku ke slide berikutnya. Untuk sekarang yang 2s2 ya. Ini sama karena dia 2s2, orbital s itu hanya satu orbital. Jadi kiri dan kanan kita hanya gambar satu. Ini juga satu, atas bawah itu satu. Terus kita kasih putus-putus gini. Ini adalah 2s2. Ini juga 2s2. Nah, karena dia 2s2 maka kiri kanan digambar 2 elektron. Ini 2 elektron, yang ini juga 2 elektron. Nah, totalnya kan 4. Ya udah kita gambar ini 1, 2, 3. Ini mungkin kurang turun dikit. Nah, ini 3, 4. Ini gambar ulang aja. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita gambar yang 1s2. 1s2 juga sama. Ini kiri kanan 1, atas bawah juga 1. Terus kita gambar ini. Nah, untuk yang orbital S tidak perlu untuk menggambarkan simbol seperti simbol pi dan simbol sigma tadi. Cukup menggambarkan diagramnya aja. Ini 1s2, ini juga 1s2. Kiri kanan 2 elektron, atas bawah juga 2 elektron. Nah, jadi seperti ini untuk diagram orbital dari N22+. Nah, sekarang untuk satunya berarti O2 4+ ya. Untuk O2 4+. Nah, yang pertama dilakukan itu tulis konfigurasinya dulu. O, nomor atom 8. 1s2, 2s2, 2p, 4. Nah, karena dia O2 4+, berarti 2 dikali nomor atom O adalah 8. Jangan lupa karena dia 4+, artinya dia melepaskan 4 elektron, jadi ini dikurangi 4. Hasilnya 12. Sama kayak yang ini, sama kayak itu. Nah, yaudah, sekarang kita tinggal gambar aja. Untuk gambarnya sama, kita gambar dari orbital P dulu. Jadi orbital P kan 3 orbital kan ya, 1, 2, 3. Yang kanan juga sama. Nah, karena dia 12, dia juga memenuhi sama kayak tadi, kita samain aja kayak gini susunannya. Dari bawah itu 2, terus 1, ini 2, 1. Terus kita gambar putus-putusnya. Ini juga sama. Nah, ini adalah orbital untuk 2p4. Yang kanan juga sama. Nah, karena 2p4 maka kita isi elektronnya. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Nah, karena kan kiri 4, kanan juga 4 kan, totalnya kan ada 8 elektron. Nah, jadi kita isi sebanyak 8 elektron di sininya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi ingat, ini dia O2 4+. Dia ini 4+ ya. Artinya dia melepaskan 4 elektron. Nah, karena dia melepaskan 4 elektron, yang dilepas itu
orbital elektron dari orbital yang atas. Ini dia dilepas 1, 2, terus ini 3 dan 4. Nah, jadi hanya sisa 4 elektron sama kayak N22 plus sama kayak sebelahnya ini. Nah, mungkin aku kasih keterangan aja ya dari yang awalnya. Oh, mungkin hitam aja. Dari yang awalnya 8. Mungkin gini aja deh. Nah, dari yang awalnya 8 elektron menjadi 4 elektron. Karena ini koma ya. Ini juga koma. Karena melepaskan 4 elektronnya. Nah, jangan lupa untuk digambar simbol-simbolnya ya. Ini dia pi. Atasnya sigma. Terus ini atasnya lagi ini pi antibonding jadi pi bintang. Atasnya lagi sigma antibonding atau sigma bintang. Nah, untuk orbital P sudah jadi. Sekarang kita gambar yang orbital S, 1s2 dan 2s2. Sama kayak tadi, sama kayak ini. Kita samain aja. Di mana ya? Di sini aja ya. Atau di sini deh, enggak apa. Orbital S berarti ini kiri 1, kanan 1, atas 1, bawah 1. Ini kita kasih gini. Ini 2S, 2, 2S, 2. 2. Kiri 2, kanan 2, atas 2, bawah 2. Selanjutnya orbital 1s2 sama kayak tadi. Ini kiri kanan 1, atas bawah 1. Terus digambar. Ini juga. Ini 1s2. 1s2. Kiri 2, kanan 2, atas 2, bawah 2. Nah, jadi begini untuk gambar diagram orbitalnya. Agak panjang, tapi nggak apa-apa. Jadi kita untuk menggambar diagram orbital itu hanya perlu ini loh. Untuk perlu menghafal sedikit dua aturan ini. Jadi, karena kalau nggak hafal itu jujur agak susah gitu. Yang penting itu susunan ini loh, 1 sama susunan 2 ini gitu. Nah, selanjutnya soal B yaitu orde ikatan ya. Nah, untuk orde ikatan ini kita hitung. Orde ikatan. Nah, orde ikatan aku singkat dengan OI aja ya. Nah, karena dia ngitung maka ada rumus. Untuk rumusnya itu gini. Orde ikatan sama dengan ini per ya. Per sigma elektron. E minus ini adalah elektron ya. Bonding. Bonding adalah 2 bawah dikurangi sigma elektron anti bonding, berarti anti bonding itu adalah 2 atas per 2. Mungkin aku kasih keterangan E minus adalah elektron. Nah, untuk menentukan orde ikatan, mungkin aku kasih keterangan lagi untuk menentukan orde ikatan yang dilihat hanya orbital P. Hanya orbital P. Nah, jadi
Di spesies N22+ untuk menentukan orde ikatan yang dilihat itu hanya ini ya. Begitu juga dengan O214 yang dilihat itu hanya ini. Oke. Untuk orbital 2s2 dan 1s2 tidak perlu dilihat. Itu. Ini aku kasih keterangan untuk N22+. Nah, bisa dilihat bahwa orde ikatannya, atau gini dulu deh. Ini kan ada bonding sama anti bonding kan? Bonding itu yang dia dua bawah. Dua bawah ini kita fokus di sini sama di sini. Dia punya berapa elektron? Kan ada 4 elektron aja kan? Dua dari sini, dua dari sini. Nah, jadi aku tulis di sini aja. Orde ikatan sama dengan, jadi jumlah elektron bondingnya dia ada 4. Nah, sekarang untuk anti bonding, coba lihat yang pi bintang ini sama sigma bintang ini. Dia kan tidak punya elektron kan? Jadi, untuk jumlah elektron anti bondingnya dia 0. Nah, ini per 2. Jangan lupa di per 2 ya. Ini hasilnya adalah 2. Oke. Nah, sekarang untuk O214. Ini juga sama. Bisa dilihat bahwa dia bondingnya dua bawah ini, dia hanya punya 4 elektron. Berarti orde ikatan sama dengan jumlah elektron bondingnya dia ada 4. Untuk yang anti bonding, bisa dilihat dia tidak punya elektron sama sekali. Berarti anti bondingnya dia 0. Jangan lupa di per 2. Hasilnya adalah 2. Ini kiri kanannya orde ikatan N22+ dan orde ikatan O214 dia sama. Gitu. Nah, sekarang soal C ya. Soal C dia minta sifat kemagnetan. Nah, sebelum masuk ke jawaban dari soal C, aku mau jelasin sifat kemagnetan dulu. Sifat kemagnetan itu ada 2. Ada 2, yaitu paramagnetik dan dia magnetik. Nah, paramagnetik adalah, atau pengertian sederhananya, paramagnetik itu ada, atau mungkin aku tulis warna lain. Untuk paramagnetik ini adalah, ini pengertian sederhananya aja ya, bukan pengertian secara formalnya, tapi sederhananya aja itu adalah ada elektron tidak berpasangan. Untuk diamagnetik, pengertian sederhananya adalah bukan ada, tapi semua elektronnya atau semua elektron berpasangan. Semua elektronnya berpasangan. Nah, jadi simpelnya sifat kemagnetan itu hanya itu aja. Cuma ada 2. Dan pengertiannya juga sangat simpel. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk yang dilihat itu sama. Yang dilihat hanya orbital P, sama kayak menentukan orde ikatan tadi, hanya orbital P. Nah, untuk N212 ini bisa dilihat bahwa elektronnya itu dia hanya di sini kan? Bener nggak? Nah, dia elektronnya itu berpasangan semua. Jadi, bisa disimpulkan jadi spesies N212 tergolong, karena dia berpasangan semua, maka tergolong dia magnetik. Nah, sedangkan yang satunya O214 aku copy lagi. Nah, ini juga bisa dilihat dia hanya punya elektron di sini, sama kayak N212 kan?
Dan elektronnya di O2 4+ itu berpasangan semua. Jadi bisa disimpulkan jadi spesi O2 4+ tergolong apa? Tergolong dia magnetik. Karena apa? Karena elektronnya semuanya berpasangan. Seperti itu. Nah, jadi untuk nomor 7 ini emang agak panjang soalnya dia sudah masuk materi baru yaitu teori orbital molekul. Dan itu agak rumit. Nah, kemungkinan teori orbital molekul yang ditanya itu ya gambar diagram, kemudian orde ikatan, dan sifat kemagnetan. Selain itu juga biasanya itu ditanya, kan biasanya ini kan ada dua spesi kan, ini sama ini kan. Nah, biasanya yang ditanya itu adalah manakah spesi yang paling kuat gitu. Itu sebagai tambahan aja sih di materi teori orbital molekul. Nah, secara sederhana yang ditanyakan itu cuma ketiga ini. Dan itu pasti sederhana yang ditanyakan. Walaupun sebenarnya teori orbital molekul itu ada pengembangan lebih lanjutnya gitu. Untuk nomor 7 ini sudah cukup ini saja dan mungkin agak panjang ya.